kabar adik-adik di rumah? Luar biasa. Pastinya luar biasa. Gimana Kak Cynthia? Kita hari ini mau nyanyi memuji Tuhan. Iya, Tapi karena- sebelum itu kita harus berdoa. Iya. Adik-adiknya lipat tangan dan tutup mata. Kita mau mulai berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Kalau sebentar kami ingin menari, memuji Engkau. Tuhan berkati ya, biar Tuhan senang dengan apa yang kami tampilkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Semua adik-adik di rumah bangkit berdiri ya. Dan nyanyi bersama-sama dengan kakak. Dan nyanyi sama-sama ya. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sekali lagi lebih semangat adik-adik ya. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yeay. Wah, luar biasa ya Kak Cynthia. Dulu, sekarang, dan selamanya kuasa Tuhan gak pernah berubah. Iya kami. Dan Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara buat kita. Luar biasa ya kami. Luar biasa banget. Oke adik-adik, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk kembali dengan tenang. Siapkan hatinya. Dan adik-adik nyanyi bersama dengan kakak. Dengan sikap doanya. Kita mau jadi terang-terang Tuhan dimanapun kita berada. Karena Dia Allah yang sudah melakukan banyak hal yang luar biasa atas hidup kita. Kita mau jadi berkat Tuhan dimanapun kita berada. Hidup
tanganmu Yesus, jadikanku sepertimu selalu, pakaiku menjadi terang untuk memuliakanmu. Ku mau jadi terang seperti bintang, agar dunia mengenal Yesus Tuhan. Akan ku berikan seluruh hidupku untuk memuliakanmu. Kita mau jadi terang, mau jadi terang seperti bintang, agar dunia mengenal Yesus Tuhan. Akan ku berikan seluruh hidupku untuk memuliakanmu. Kita sembah Tuhan adik-adik. Bilang terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau baik Tuhan. Ku mau jadi terang seperti bintang, agar dunia mengenal Yesus Tuhan. Kan ku berikan seluruh hidupku untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan Tuhan, untuk kasih dan sayang Tuhan yang terus Tuhan berikan atas hidup kami. Engkau yang melakukan perkara-perkara ajaib, perkara yang besar dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Dan ini setiap hidup kami Tuhan Yesus, biar Engkau pakai kami untuk menjadi terang-Mu dimanapun kami berada. Kami boleh menjadi berkat-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau memberkati setiap hati kami, agar setiap firman yang disampaikan boleh masuk dalam hati kami dan bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan semua adik-adik yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, katakan bersama kakak, amin. Shalom adik-adik. Coba nih kakak mau nanya ke kalian. Siapa yang pernah ngalamin ini ya? Coba adik-adik pengen ngelihat sesuatu. Tapi adik-adik nih gak bisa ngelihat. Karena kehalang benda atau orang yang lebih tinggi daripada adik-adik. Ada yang pernah ngalamin? Coba kalau yang pernah, adik-adik bakal ngelakuin apa sih? Mungkin coba kakak terka-terka ya jawabannya. Mungkin ada yang jinjit? Ada? Atau ada yang minta gendong? Mami papinya ada yang pernah? Atau paling gampangnya nih adik-adik, kita pergi ke tempat yang lebih tinggi supaya kita bisa ngelihat lebih jelas. Nah, pengalaman adik-adik ini
kakak juga mau cerita karena ada juga yang ngalamin kayak adik-adik. Seorang tokoh di Alkitab yang bernama Zakheus. Jadi adik-adik, Zakheus ini seorang pemungut cukai yang badannya tuh pendek adik-adik, bertubuh pendek. Tapi adik-adik penasaran gak sih pemungut cukai itu apa ya? Jadi adik-adik, pemungut cukai itu merupakan sebuah pekerjaan. Tapi pekerjaan yang kurang baik adik-adik karena pemungut cukai ini dia itu orang yang suka memaksa orang lain untuk membayar atau menyerahkan sesuatu ke si pemungut cukai. Atau mungkin kita bisa bilang ke Zakheus ya karena pekerjaan dia kan pemungut cukai. Suatu hari Tuhan Yesus lagi jalan-jalan ya adik-adik. Dia dikelilingi sama banyak orang, dikerubungin sama banyak orang adik-adik. Kebetulan juga Zakheus ada di sana. Dan dia pengen ngeliat Tuhan Yesus. Tapi tadi kakak kan ngomong apa? Zakheus ini tuh badannya pendek. Jadi kalau untuk ngeliat Tuhan Yesus yang lagi dikelilingin banyak orang, diikutin sama banyak orang, kira-kira dia bisa ngeliat gak ya adik-adik? Gak bisa, karena sekali lagi tadi badan dia pendek. Dan dia kehalang sama orang lain yang lebih tinggi daripada dia. Tapi dia gak nyerah gitu aja adik-adik. Dia berusaha cari cara supaya pokoknya aku mau ngeliat Tuhan Yesus. Zakheus ngomong gitu. Akhirnya dia gak nyerah, dia cari cara. Tahu gak adik-adik dia ngapain? Dia manjat pohon. Wah, keren banget ya. Gak kepikiran, kakak juga gak kepikiran kalau dia bakal manjat pohon adik-adik. Kakak pikir dia cuma bakal ninjit doang. Wah, ternyata supaya bisa ngeliat Tuhan Yesus dengan lebih jelas, Zakheus sampai manjat pohon. Dan akhirnya dia bisa melihat Tuhan Yesus secara jelas. Lalu Tuhan mau mampir ke rumah Zakheus ini. Dan Zakheus menerima Tuhan Yesus untuk masuk ke rumah dia. Dan adik-adik tahu gak sih, di saat itu juga, di hari itu juga Zakheus menerima Tuhan Yesus masuk ke dalam rumahnya. Zakheus ini mau berubah, dia gak mau jadi pemungut cukai lagi, dia mau jadi orang yang baik. Sama seperti kita nih adik-adik, kalau kita mau mengundang, mau Tuhan Yesus buat masuk ke hidup kita, kita juga harus bisa merubah diri kita sendiri untuk jadi lebih baik. Contohnya kayak gimana sih Kak? Kita bisa jadi rajin berdoa, baca Alkitab setiap hari. Terus kalau kita datang ke gereja nih adik-adik, kita memuji dan menyembah nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kita juga mendengarkan firman Tuhan adik-adik di gereja dengan sungguh-sungguh. Dengan cara begitu kita bisa mengundang Tuhan Yesus masuk ke hidup kita, masuk ke hati kita. Super Word of God minggu ini diambil dari Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kita ulang sekali lagi ya adik-adik di Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Oke, kalau gitu kita mau tutup ibadah ini dalam doa. Yuk sama-sama kita lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memimpin ibadah kami Tuhan. Kami sudah memuji dan menyembah nama-Mu. Kami sudah mendengarkan cerita-Mu Tuhan. Sekarang kami sudah selesai Tuhan ibadah hari ini. Tuhan Engkau yang berkati kami Tuhan. Supaya kami bisa lebih baik lagi Tuhan. Untuk menjadi anak-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan Engkau yang berkati keluarga kami, mami, papi, kakak, dede, dan semuanya Tuhan. Dan pertemukan kami minggu depan dengan keadaan yang sehat. Hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. See you next week, God bless you. Happy Sunday.